La Malinche adalah seorang wanita asli Mesoamerika dari suku Nahua yang awalnya dijual sebagai budak oleh ibu kandungnya di usia yang masih sangat kecil, yakni 8 tahun. Hingga akhirnya jalan hidupnya membawanya menjadi seorang bangsawan Spanyol, dan ia terbukti berperan sangat besar dalam sejarah keruntuhan suku Aztec. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Sedikit yang diketahui secara pasti tentang awal kehidupan La Malinche, yang juga dikenal sebagai Malintzin, Malinal, atau Malinali. Apa yang diketahui tentang ia dikumpulkan dari berkas-berkas catatan sejarah. Malinche lahir sekitar tahun 1500 sebagai anak tertua dari salah satu kepala suku Amerindian Meksiko. Ia dibesarkan di wilayah semenanjung Yucatan, di mana Kekaisaran Maya dan Aztec sama-sama memiliki pengaruh, meskipun keduanya tidak memiliki kendali penuh. Orang tuanya menamainya Malinali, meniru nama Dewi Rumput. Malinche terkenal sebagai anak yang pandai berbicara. Ketika ia masih kecil, keluarganya menambahkan Tenepal pada namanya, yang berarti orang yang berbicara dengan keaktifan. Saat La Malinche berumur sekitar 8 atau 9 tahun, ia dikhianati oleh ibunya sendiri ketika ayahnya meninggal. Ibunya menikah lagi, kemudian ibu dan ayah tirinya menjual La Malinche kepada pedagang budak. Lalu ibu La Malinche melakukan pemakaman palsu untuk menutupi perbuatannya dari kelompok suku mereka. Sebagai seorang gadis yang diperbudak, La Malinche tidak memiliki kendali atas pekerjaan yang terpaksa ia lakukan. Ia bekerja di rumah orang yang membelinya, memasak, membersihkan, dan melakukan tugas rumah tangga lainnya yang ditugaskan kepadanya. Ia mungkin juga telah disewakan kepada pria-pria sebagai budak pemuas. Malinche dijual beberapa kali selama tahun-tahun awal perbudakannya dan berkeliling di semenanjung Yucatan. Selama perjalanannya, ia menjadi fasih dalam bahasa Yucatec dan Nahuatl, bahasa suku Maya dan Aztec. Pada tahun 1519, kehidupan La Malinche selamanya berubah dengan kedatangan penakluk dari Spanyol, Hernán Cortés. Ketika Cortés tiba di kota Pontonchan, para pemimpin kota memberinya 20 wanita budak sebagai persembahan perdamaian. Malinche adalah salah satu wanita yang diberikan kepada Cortés. Para wanita yang dibawa mengikuti Cortés dibaptis dulu oleh imam Katolik dan masing-masing diberi nama Eropa Marina. Cortés kemudian memberikan La Malinche kepada Kapten Alonso Hernández Puerto Carrero. Ia digambarkan sebagai wanita yang cantik, menarik, dan tangguh. Cortés datang ke daerah itu dengan tujuan menaklukkan Kekaisaran Aztec. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa Malinche fasih dalam 2 bahasa utama di semenanjung Yucatan dan bisa dengan cepat belajar bahasa Spanyol, sehingga Cortés mengambilnya kembali sebagai budak pribadinya dan menjadi salah satu juru bahasa Cortés. Ia membutuhkan keterampilan bahasa La Malinche untuk berbicara dengan para pemimpin pribumi yang akan ia temui selama penaklukannya. Selama penaklukan Cortés atas Kekaisaran Aztec, Malinche bertugas sebagai tangan kanannya. Sebagai pengakuan atas posisinya dalam pasukan Cortés, para pengikutnya mulai memanggilnya dengan gelar Dona, sebuah kehormatan yang berarti wanita yang biasanya tidak digunakan untuk wanita yang diperbudak. Saat itulah kelompok suku Aztec mulai memanggilnya Malitzin, kombinasi nama lahirnya Malinche dengan tambahan kehormatan Sin dalam bahasa Nahuatl. Malinche sangat penting dalam negosiasi antara kedua kelompok, suku Aztec dan pasukan Spanyol. Montezuma, penguasa Aztec, menyampaikan semua pertemuan resminya dengan Spanyol kepadanya. Ia juga muncul di setiap ilustrasi pertemuan Cortés dengan para pemimpin dan bangsawan pribumi, dan kadang-kadang bahkan ditampilkan bernegosiasi dengan para pemimpin sendiri. Dengan bantuan dan bimbingan Malinche,
Cortes mampu membuat aliansi dengan suku-suku yang tidak suka dengan kepemimpinan suku Aztec. La Malinche semakin mengamankan posisinya di mata Spanyol dengan bertindak sebagai sekutu mereka. Ia berulang kali menyelamatkan Cortes dan anak buahnya dari serangan Aztec dengan mengumpulkan intel dari penduduk setempat. Salah satu contoh, La Malinche berteman dengan seorang wanita tua yang bercerita tentang plot yang dibuat oleh Raja Aztec, Moctezuma II, untuk menyerang Spanyol. Ketika La Malinche menyampaikan informasi ini kepada pihak Spanyol, Cortes membuat rencana untuk menghindari serangan itu. La Malinche menyampaikan informasi-informasi seperti ini beberapa kali kepada orang-orang Spanyol, membantu mereka mengantisipasi dan menggagalkan serangan suku Aztec. Ketangkasan para penakluk dari Spanyol dalam menghindari suku Aztec memberi kepercayaan yang berkembang di antara banyak penduduk asli bahwa orang-orang Spanyol mendapat dukungan dari kekuatan mistik. Malinche berpartisipasi dalam semua peristiwa besar penaklukan Spanyol atas Meksiko melalui jatuhnya Tenochtitlan pada tahun 1521. Pekerjaannya sangat penting, sehingga Cortes sendiri pernah berkata kepada seorang kawannya bahwa di samping Tuhan, Malinche adalah faktor kesuksesan terpenting dalam hidupnya. Namun, kebangkitan Malinche datang dengan harga yang mahal bagi penduduk asli Meksiko. Dengan bantuannya, Cortes mampu menghabisi pemimpin Aztec dan mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Aztec, mengantarkan era baru dominasi Spanyol. Beberapa melihatnya sebagai seorang wanita yang bertanggung jawab membawa kehancuran rakyatnya untuk kepentingannya sendiri. Dalam budaya Meksiko modern, julukannya La Malinche telah menjadi identik dengan penipuan dan pengkhianatan. Tetapi, pentafsiran tindakan Malinche ini mengabaikan satu fakta kunci. Sepanjang penaklukan, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang ia miliki, Malinche adalah seorang budak. Ia harus melayani kepentingan tuannya atau mempertaruhkan kematian di tangannya. Ia mungkin juga memiliki kepahitan terhadap masyarakat yang telah memungkinkan ia untuk diperbudak dan dieksploitasi dengan kejam ketika ia masih anak-anak. Tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti apa motivasi Malinche, karena ia tidak meninggalkan catatan tertulis. Tetapi ketika mempertimbangkan kisahnya, penting untuk mengingat semua keadaan hidupnya. Saat penaklukan Kekaisaran Aztec selesai, Malinche terus hidup dengan Cortes sebagai budak dan penterjemahnya. Ia juga melahirkan seorang putra untuk Cortes yang bernama Martin pada tahun 1522. Tidak diketahui apakah ini adalah sesuatu yang ia inginkan atau apakah dipaksakan kepadanya. Pada tahun 1524, Malinche melakukan perjalanan dengan Cortes ke daerah Honduras modern, di mana ia kembali berperan sebagai penterjemahnya ketika ia mencoba untuk menekan pemberontakan. Pada tahun yang sama, Malinche menikah dengan Juan Jaramillo, salah satu kapten Cortes. Pernikahan ini mengangkat Malinche ke status seorang wanita bangsawan Spanyol yang bebas, dengan semua hak istimewa dari kelas itu. Corteslah yang mengatur pernikahan mereka. Kemungkinan ia melakukannya untuk mengeluarkan Malinche dari rumahnya sebelum istri sahnya tiba di koloni. Jadi, meskipun pernikahannya berarti peningkatan status yang besar bagi Malinche, itu masih merupakan contoh di mana jalan hidupnya diubah dan dibentuk agar sesuai dengan kebutuhan orang lain. Malinche melahirkan seorang putri, Maria, untuk Juan Jaramillo pada tahun 1526. Pernikahannya berarti bahwa kedua anaknya menjadi bagian dari bangsawan Spanyol di Meksiko, dan kemudian mereka kembali ke Spanyol. Keunggulan mereka sebagai anggota generasi ras campuran pertama membuat Malinche mendapat kehormatan baru, ibu dari ras mestizo. Malinche meninggal pada tahun 1529 karena wabah cacar. Meskipun ia baru berusia sekitar 29 tahun, dalam hidupnya yang singkat, ia berperan sebagai salah satu tokoh terpenting dalam penaklukan Spanyol atas Meksiko, dan ia meninggalkan dunia sebagai wanita kaya dan bebas. Sejarawan masih memperdebatkan bagaimana hidupnya harus ditafsirkan, tetapi tidak ada keraguan
bahwa tindakannya mengubah jalannya sejarah Meksiko. Bagi sebagian orang Meksiko modern, kisah La Malinche adalah salah satu pengkhianatan yang mendalam. Frasa Meksiko Malinchista adalah penghinaan populer yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang lebih menyukai budaya asing daripada budaya mereka sendiri. Berbeda dengan reputasinya yang banyak difitnah, banyak sejarawan kontemporer menyoroti keadaan putus asa di mana La Malinche menemukan dirinya dan memuji dia atas ketahanan dan prestasi dirinya. Meskipun ia jelas memainkan peran penting dalam jatuhnya suku Aztec sebagai budak pribumi yang terjebak di antara dua budaya yang bertikai, dia juga mungkin tidak punya pilihan lain. Beberapa penulis juga menggambarkan La Malinche sebagai seorang budak dengan kekuatan luar biasa. Ia dikenang sebagai seorang korban sekaligus pengkhianat. Sekian kisah dari La Malinche. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.